Ini penting Pak buat Peggy semuanya, ya kan? Peggy Setiawan sudah bebas. Dan kalau tidak hati-hati Bapak, tidak cepat DNA, itu nanti akan diarahkan oleh netizen tuh ke sini. Oh ini pembunuhnya, gitu loh Pak. Dan itu bisa repot. Hasil tes DNA, ya, nama Pak Cecep Setiawan, alamat kampung Karangtunggal, RT 2 RW 7 Desa Gedog, Kecamatan Pacet. Gadog. Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nama Peggy Setiawan, alamat Karangtunggal, RT 2 RW 7 Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nama Elisna, alamat Jalan Ahmad Yani, RT 8 RW 3 Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan. Coba jawab oleh Bapak, kenapa saya ngajak Bapak? Belum tahu. Kenapa tidak yang ambilnya tidak keluarga Peggy Setiawan, Pak Cecep Setiawan Cianjur? Bu Elis, ayo jawab. Karena buat saksi. Karena nanti ya kan, kalau diambil oleh Pak Cecep dan keluarganya, nanti dianggap melakukan manipulasi dan sejenisnya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Peggy Cianjur. Banyak orang atau banyak pihak yang menilai atau mencurigai bahwa pelaku sesungguhnya adalah Peggy Cianjur, anak Pak Cecep. Untuk bisa membuktikan bahwa Peggy Cianjur adalah anak Pak Cecep atau anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dicurigai, maka Kang Deddy Mulyadi membantu keluarga Pak Cecep untuk melakukan tes DNA. Hasil dari tes DNA ini ternyata sudah dikuasakan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk mengambilnya secara langsung dan menyampaikan informasi terkait hal tersebut. Ini penting Pak buat Peggy semuanya, karena Peggy Setiawan sudah bebas. Dan kalau tidak hati-hati Bapak, tidak cepat DNA, itu nanti akan diarahkan oleh netizen itu ke sini. Oh ini pembunuhnya, gitu loh Pak. Dan itu bisa repot. Makanya kalau dijawabnya hanya dengan lisan, dijawabnya hanya dengan aspek administrasi, tidak akan pernah selesai. Karena yang itu bisa dimanipulasi. Jawabnya adalah lewat sains. Kalau sains itu tidak akan bisa dibantah, gitu, Pak. Maka tes DNA ini sangat penting diperlukan untuk menjaga ketenangan. Saya sampaikan begini, sekarang kan Peggy Setiawan sudah bebas melalui putusan hakim pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena ini sudah bebas, maka nanti akan terarah pada mencari 2 DPO. Kan? Padahal kalau saya boleh berkata, 3 DPO itu dihasilkan dari pernyataannya Sudirman. Nah, Sudirman itu sampai hari ini kita meragukan kapasitas intelektualnya, apakah dia memenuhi standar atau tidak. Nah kalau tidak memenuhi standar, maka pernyataannya akan menyesatkan. Masa kita yang pinter-pinter disesatkan oleh Sudirman, gitu loh. Nah ini penting. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kita harus mengikuti narasinya Sudirman? Sudirman itu ini yang penting. Nah kemudian karena ini merupakan narasi hasil Sudirman, maka dilahirkanlah orang-orang yang menurut saya lebih mendekati fiksi, kan, cerita orang yang berimajinasi. Nah, sehingga semuanya saya meminta untuk tidak dulu ribut, nesek-nesek lagi Polda untuk nangkep lagi 2 DPO. Jangan, gitu loh.
Yang harus dilakukan tentu saja, jadi tidak lagi harus mencari lagi PG Setiawan Cianjur, PG Setiawan Cirebon, PG Setiawan Bandung, PG Setiawan Jakarta, atau nyari orang geng motor ini. Jangan dulu, gitu loh menurut saya. Nanti salah lagi langkahnya. Jadi yang terbaik itu adalah bahwa tanganin dulu laporan Pak RT Pasren dengan Abdul Kahfi. Tanganin dulu nanti laporan AF dengan Dede. Lihat dulu mereka itu kesaksiannya benar, walaupun menurut pengadilan itu sudah disahkan menjadi putusan hukum, tapi kan kita hari ini meragukan kebenaran dari kesaksian itu. Itu dulu dibuka. Setelah itu dulu dibuka, nanti kelihatan kasus ini seperti apa. Pak, kasus ini seperti apa? Yang 8 terpidana, yang 1 sudah bebas akad total, yang 7 di dalam ini mereka itu pelaku atau bukan? Buktikan dulu. Kalau Esre Parsen nanti melalui Mabes Polri itu nanti akan kelihatan 7 terpidana itu kuncinya kesaksiannya di RT Parsen dan Abdul Kahfi serta Dede dan AF. Kalau nanti hasil penyelidikannya mengarah pada dugaan bahwa kesaksiannya palsu, maka 7 terpidana yang sekarang mendekam bisa dipastikan mereka bukan pelaku. Nah, alibinya kuat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka baru kita simpulkan langkah berikut lagi, kembali mengulang, mengevaluasi, mereview penanganan kasus Vina dan Eki di Cirebon dulu, direview lagi. Sehingga nanti bisa kelihatan kasusnya apa, pembunuhan atau kecelakaan. Nah kalau pembunuhan baru dicari siapa pembunuhnya. Kalau kecelakaan ya sudah selesai, berarti tidak usah lagi cari pembunuh. Yang harus segera diluruskan adalah oknum penyidik yang memproses ini. Karena ada pengadilan yang sesat. Ya, sekarang Bismillah. Ya, kalau Bismillah, tawakaltu Allah, ya kan? Periksa DNA-nya. Kalau saya sih yakin ini anaknya, saya. Ini ibu yang melahirkannya, ini bapak yang bikinnya, gitulah. Saya. Tapi kan kalau bukti harus dibuktiin, sambung banget. Sikat dari dalam ya. Jadi Anda kalau percaya sama saya menyaksikan dari dalam, nanti saya akan mendampingi tes DNA ini ya. Jadi saya mendampingi tes DNA ini. Makasih ya. Makasih. Ini kita sudah tes DNA. Bapaknya, ibunya, sama Peggy-nya sudah dites. Ya, dan pengambilan hasilnya itu tadi dikuasakan pada saya. Jadi nanti yang ambil hasilnya saya menyaksikan tesnya. Tadi barusan pertama bapaknya dulu, kemudian ibunya, baru terakhir Peggy. Nanti hasilnya Senin depan. Jadi seminggu, dan nanti hasilnya saya ambil, saya diberi kuasa, dan nanti bikin surat kuasa pengambilan. Nanti pulang dari sini bikin surat kuasa pengambilan dari ketiga-tiganya. Surat kuasa pengambilan pakai materai. Jadi bikin 3 surat kuasa. Ya. Selesai ya. Semoga mereka bisa tidur nyenyak, makan enak. Ya kan? Dengan asin yang ngeunah pikiran tenang lah. Ya, teman. Coba jawab oleh Bapak. Kenapa saya ngajak Bapak? Kenapa tidak yang ambilnya tidak keluarga Peggy Setiawan, Pak Cecep Setiawan Cianjur? Belis, ayo jawab. Saksi. Karena nanti ya kan, kalau diambil oleh Pak Cecep dan keluarganya, nanti dianggap melakukan manipulasi dan sejenisnya. Padahal lembaga-lembaga laboratorium itu memiliki integritas yang tidak mungkin mereka main-main terhadap hal yang seperti ini. Itu nggak Pak? Jadi
sengaja saya ngajak Bapak itu bahwa ini era keterbukaan. Saya melakukan ini dengan transparan, ya Pak ya. Jadi biar hasilnya itu betul, itu bahwa ini hasil lab yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ngambilnya pun Bapak dengan saya, yang ambilnya saya, tapi damping oleh Bapak, ya kan? Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Itu kan sebenarnya labnya sudah dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Senin tanggal berapa Om? Tanggal 9 ya? Ya? Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Selasa, Rabu, Kamis. Oh enggak, tanggal Senin tanggal 8, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 9, 10, 11, 12 tanggal 8. Hari Senin tanggal 8 Pak. Dan kemudian kenapa Kang Didi tidak mempostingnya? Kalau saya mempostingnya, nanti tempatnya kan ketahuan orang, ya kan Pak? Nah, nanti kalau ada yang ngambil gambar nggak jelas, itu di luar pertanggungjawaban saya. Nah, kemudian diambilnya sekarang. Nanti postingnya itu selangnya sehari, yaitu posting pengambilan dan posting ngambil sampel dan posting pengambilan. Dan kita udah dilaksanakan labnya hari Senin, diambilnya sekarang hari Jumat tanggal 12 Juli 2020. Hasil tes DNA ya, nama Pak Cecep Setiawan, alamat kampung Orang Tunggal, RT 2 RW 7 Desa Gedog, Kecamatan Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nama Peggy Setiawan, alamat Karang Tunggal, RT 2 RW 7 Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Nama Elisna, alamat Jalan Ahmad Yani, RT 8 RW 3 Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan. Memberi kuasa penuh kepada nama Pak Deddy Mulyadi SH. Oh iya, karena dia pernah kawin sama orang Sumatera dan belum pindah KTP itu. Ya terus? Alamat Kampung Kerajaan RT 6 RW 3 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Ya, saya warga Sawah Kulon. Untuk mengambil hasil tes DNA yang dilakukan di Genos Laboratori yang berada di Genus Pak. Genus ya. Laboratorium. Yang Ulangi. Genus Laboratorium. Untuk mengambil hasil tes DNA yang dilakukan di Genus Laboratorium yang berada di Ruko Mutiara Taman Palem, Jakarta. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Cecep Setiawan, Peggy Setiawan, Elisiana, penerima kuasa Pak Deddy Mulyadi SH. Oh, ditandatangani. Ganti dong, tuh tandatangani. Ya, surat kuasanya resmi. Mantap ini. Mantap, gimana gak mantap? Istri 2 akur, anak udah bebas. Nambah katanya Pak. Wah, Enggak. Jangan. Tadi pagi video call. Enggak itu. Ini udah resmi ya, mantap ya. Ya udah mantap, ya kan? Ada baterainya tuh. Udah mantap. Resmi. Yang paling utama itu adalah kita ini kan Pak tidak boleh membabi buta menuduh orang, betul nggak Pak? Betul. Loh, kan ini ngomong hukum ya Pak ya, ini harus bisa jelasin beberapa kali. Kan nama Peggy, nama Dani, nama Andi itu kan dari keterangannya Sudirman, bener nggak? Tidak jelas ya. Sudirman sendiri sekolahnya baru tamat SD umur 17 tahun. Betul. Berarti kan kemampuan berpikirnya terbatas ya Pak ya. Betul. Kata orang Sunda mah oon. Ya, bener gak Pak? Ya, kita ngomong aja, itu kan kata kakaknya juga begitu, kata bapaknya. Nah kemudian lahirlah nama Peggy, Peggy Peron, terus kemudian Dani, ya kan, Andi, ya kan, jadi rangkaian cerita pelaku pembunuhan yang mengerikan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Peggy
apakah Andi, apakah Dani? Kalau Peggy mau udah jelas kan tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa ya Pak ya. Mungkin kan Andi, Dani juga kan belum pernah dipanggil Pak. Benar nggak Pak? Belum pernah diperiksa kan Pak. Nah terus kemudian jadi DPO. Nah Bapak udah ngerti hukum. Kalau orang belum pernah dipanggil, belum pernah diperiksa, belum pernah dilakukan penyidikan terus jadi DPO, sah nggak DPO-nya? Enggak sah. Oh, doktrin dia. Makanya saya ngomong tidak bisa mencari pembunuh Vina dan Egi itu dari DPO ini, betul nggak Pak? Karena DPO ini lahir dari proses penyelidikan yang sesat. Lahir dari proses penyidikan yang sesat, lahir dari BAP yang sesat, lahir dari kesaksian yang diduga palsu, betul nggak Pak? Sehingga peradilan ini peradilan sesat, betul nggak Pak? Jadi nggak mungkin harus nyari pelaku pembunuhan dari DPO. Kalau mau nanti setelah ditemukan fakta kesaksian palsu, mencari pembunuhnya itu apabila ada terjadi pembunuhan, harus penyelidikan ulang, betul nggak Pak? Dari awal lagi, dari nol, tidak bisa menggunakan BAP yang sekarang. Nanti khawatir lagi, ditangkap Peggy lagi salah lagi, betul nggak Pak? Iya kan? Ditangkap Andi salah lagi. Nah, kemudian ditangkap Dani salah lagi. Masa kita harus nyari orang, kasihan nanti berapa banyak Dani yang ditangkap? Berapa banyak Andi yang ditangkap? Berapa banyak Peggy yang ditangkap? Wah, itu bahaya. Makanya harus penyelidikan ulang. Bukan berarti saya bilang tidak udah DPO nggak usah ditindaklanjuti. Bukan berarti saya tidak boleh ada penindaklanjutan kasus pembunuhan apabila terjadi. Bukan. Berangkat dan kemudian penyidiknya juga harus penyidik dari Jakarta, dari Mabes Polri. Hasil tes DNA Peggy Cianjur akan segera diumumkan hari Senin ya. Dan saya berkeyakinan sama seperti Kang Deddy Mulyadi. Saya meyakini bahwa Peggy Cianjur itu memang benar-benar anaknya Pak Cecep. Jujur, saya sempat terprovokasi oleh narasi-narasi netizen yang menghubung-hubungkan antara Peggy Cianjur dengan mantan Bupati Cirebon ya. Tapi setelah saya cermati lebih dalam lagi, ini hanya sekedar cocok logi gitu. Di sini perlu kejelian yang sangat cermat ya untuk menilai masalah ini. Dan saya di sini hanya sekedar membela Peggy Kuli ya. Saya hanya speak up Peggy Kuli karena saya yakin bahwa Peggy Kuli tidak terlibat ya, bukan pelakunya gitu. Saya nggak mau menduga-duga DPO lainnya ya, DPO A, B, C gitu. Jika itu tidak terbukti, itu jatuhnya fitnah. Kalian tahu kan, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh ya. Membela Peggy Kuli bukan berarti harus menuduh yang lainnya, menuduh si A, si B, si C ya. Nanti jika hasil tes DNA itu keluar dan ternyata memang hasilnya Peggy Cianjur itu adalah anak Pak Cecep, apa yang akan kalian lakukan? Apalagi yang selama ini selalu speak up dan merasa yakin dengan opininya bahwa Peggy Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon ya. Keyakinan kalian yang hanya berdasarkan cocok logi ya. Apa bedanya dong kalian dengan Aib yang sudah berkesaksian palsu ya? Apa bedanya ya? Kalian sudah mematikan karakter orang lain ya, membunuh karakter orang lain ya. Jadi kita lihat aja hasilnya Senin ya. Apakah Peggy Cianjur ini anaknya Pak Cecep atau bukan ya? Kita tunggu aja. Gimana tuh? Ya, saya tertawa. Iya. Saya juga ketawa. Ya. Saya pikir yang ditunggu-tunggu ya, ini ambil. Saya pikir Peggy Setiawan lagi merapatkan dengan geng motor. Ada fotonya. Ya, Peggy Setiawan lagi sama Pina. Saya pikir ya. Peggy Setiawan lagi memegang samurai. Saya pikir itu. Ternyata yang ditunjukin itu foto Peggy Setiawan lagi kondangan. Ada Pagar Ayu dan Pagar Ayu itu setelah saya tanyakan kepada ibunya Peggy ya. Ternyata itu kejadian tahun 2013, Bang Uya.
Bibinya yang bernama Ria, bibinya Peggy Setiawan, bernama Ibu Ria, itu menikah. Jadi Peggy Setiawan waktu itu umurnya 13 tahun. Ya, 2013. Ya, 2013 kejadian itu bulan Oktober. Nah, foto itu ya, kalau samping kiri yang agak tua itu bibinya juga, namanya Melinda. Nah, kalau samping kanannya yang agak kecil itu sepupunya, namanya Fatmawati. Itu. Nah, kemudian foto itu ada di album 2016 pada saat kejadian, 3 hari setelah kejadian, polisi itu datang ke ibunya Peggy rumahnya dan mengambil sepeda motor 2. Nah ini sampai sekarang belum dijawab nih. Sampai sekarang pertanyaan Bang Uya belum dijawab. Aduh gimana sih? Itu ya? motor kemana? Motor. Terutama motor satu yang dipinjam tuh motor apa tuh? Jupiter. Iya. Punya omnya Peggy yang katanya dipinjam buat nyetrek doang, tapi sampai sekarang belum balik. Betul. Mau dilaporin nggak bang? Penggelapan atau Oh apa? pasti. Pasti nanti mau saya laporkan. Iya. Ya. Tapi kalau ada etikat baik ya, kemudian langsung mengembalikan ya sudah, berarti kan tidak ada masalah lain. Kita fokus masalah Peggy kan ya. Tapi kalau tidak dikembalikan ya nanti bisa kami laporkan. Ada 2 kemungkinan pidana bisa, tapi mau laporkan ke Propam dulu. Ketemu kalau ke Propam enak sebenarnya, internal cepat ya. Nah, kemudian Nah kita ini adalah saatnya Aep, Dede, ya semuanya pasrah supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara, ya siap-siap untuk masuk penjara. Nanti di sidang pokok PK mereka jadi terus seperti apa? Hah? Pada saat PK nanti kesaksian mereka Dihadirkan. Ya kita minta semua dihadirkan, minta Rudiana dihadirkan, minta juga supaya Aep itu dihadirkan ya. Kemudian kita minta beberapa saksi, diantaranya tokoh masyarakat Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi ya, yang menginvestigasi semua para saksi. Kemudian ada Bapak Reza Indragiri, ahli digital forensik. Kemudian ada juga Pak Susman Badi, Pak Bubro Seno, kemudian Pak Hasbi Saputra, dan mudah-mudahan Pak Muzakir Profesor bisa hadir. Peggy itu kata saya hanya menyimak apa yang disebut oleh Pak Kapolri bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa. Saya setuju kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada 3 orang ya orang yang dicari itu ya, di PO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang PG itu bukan orangnya ya dicari, jadi dilanjutkan saja. Saya kira memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap PG itu sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra-peradilan. Itu saya kira kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau menangkap itu betul-betul firm dan memang buktinya cukup. Saya kira itu. Terima kasih. Namun tahukah kalian berapa dana yang dihabiskan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mengawal satu persidangan saja dalam mengawal kasus Pina ini? Yuk kita rinci bersama. Katakanlah ya, dari 8 terpidana dan tersangka ini ada sekitar 2 saksi kita genapkan menjadi 20 saksi, dan setiap saksi diberikan 1 pengacara oleh Kang Deddy, maka diperlukan 20 pengacara. Maka 20 pengacara ini bayarannya berapa? Yaitu sekitar 5 juta kita genapkan. Maka diperlukan dana sekitar 100 juta rupiah. Kemudian untuk bolak-balik Cirebon, Bandung itu diperlukan dana sekitar PP 300.000, maka diperlukan dana sekitar 6 juta rupiah. Lalu kemudian hotelnya 700.000 itu memerlukan dana untuk sekitar mereka semua sekitar 14 juta rupiah. Kemudian lalu lagi diperlukan lagi dana untuk konsumsi dan bekal yaitu 2 juta, maka sekitar 40 juta. Maka untuk sekali persidangan saja Kang Deddy Mulyadi harus memerlukan dana sekitar 160 juta rupiah. Ini sangat yang besar ya. Ternyata keadilan itu mahal. Pantesan yang dicidik itu adalah kuli bangunan, orang-orang miskin. Kumaha barudak Sunda. Well, untuk Kang Deddy Jabar 1. Jadi sekarang ada upaya-upaya untuk menekan, menteror, mengintimidasi dan mendemo dan memberikan keterangan
kebencian kepada publik bahwa klien kami adalah memberi keterangan tidak benar. Padahal segala upaya hukum itu sudah dilakukan oleh para terpidana ini, yaitu dari peradilan, kemudian pengadilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga gerasi. Kalau mereka mempunyai keterangan baru atau novel, upaya mereka hanya satu, adalah mengajukan PK. Tetapi tidak perlu membuka-buka BAP lagi. Berarti kalau membuka BAP lagi, berarti kuasa hukumnya tidak mengerti hak, tidak sebagai lawyer yang mengerti hak yang tidak profesional. Hak itu, BAP itu sudah diuji di pengadilan, di peradilan. Nanti secara jujur akan dijelaskan oleh rekan saya Putra. Jadi tidak perlu lagi bicara BAP. Apalagi sudah berhasil ya, kalau berhasil itu mengerti kesalahannya di hukum supaya bisa dibuat hukumannya. Tapi kan nyatanya ditolak. Jadi satu-satu yang berbuat salah mengajukan PK dengan cara menemukan barang bukti, fakta baru yang menolak seluruh keputusan. Jadi kita bicara keputusan ada yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan saya memperingatkan dengan keras ya, kepada pihak-pihak yang mengintimidasi, mempengaruhi ataupun mendemo dan segala rupa dengan segala cara yang tidak halal untuk supaya klien-klien saya ini memberikan keterangan yang bertentangan dengan yang pemberian keterangannya di bawah sumpah. Untuk itu saya peringatkan juga, jangan dibawa kasus ini masuk ke ranah politik. Dan kami akan melakukan upaya hukum setelah memperingati ini. Kami akan melakukan upaya hukum pidana dan tentu menjadi kerugian mereka tidak bisa mencalon karena surat keterangannya kelakuan lainnya. Kami sudah melakukan secara pidana. Jadi saya peringati dengan keras orang-orang yang melakukan intimidasi pada klien kami, yang memberikan keterangan dengan benar. Ya, saya peringati ya. Jangan coba-coba bansos untuk cari dapat suara dengan cara-cara yang tidak halal. Saya dibully nggak apa-apa, itu mah biasa, risiko dari pekerjaan. Tapi yang mau nyarang bahaya ya. Itu yang bisa diingat. Terima kasih. Bismillah. Sehat selalu ya Kang Deddy. Kami rakyat butuh support dari Anda. Kami rakyat kecil sangat membutuhkan support Anda. Guys, di sini ada nggak yang kenal langsung sama Kang Deddy Mulyadi? Ini saya hanya mengingatkan karena banyak kabar-kabar berita ya bahwa musuh Kang Deddy ini, yang Kang Deddy lawan ini ya, dengan melakukan penyelidikan kepada anak Pak Cecep, dan pokoknya Kang Deddy kan kayak independen gitu ya, nggak ada yang nyuruh tapi dia melakukan penyelidikan kayak gitu tuh. Sebaiknya lebih berhati-hati gitu ya kalau Kang Deddy berkunjung ke rumah-rumah warga itu, kalau disuguhin minuman, makanan itu hati-hati deh, jangan sampai Kang Deddy ini orang baik nanti seperti Munir nasibnya gitu. Karena banyak juga sih yang khawatir, takut kalau Kang Deddy ini nanti endingnya jadi seperti Munir gitu ya, karena kalau melawan orang-orang yang punya jabatan itu taruhannya nyawa gitu ya. Jadi Kang Deddy supaya bawa makanan sendiri, minuman sendiri gitu kemanapun gitu ya, berkunjung ke rumah-rumah warga juga itu jangan sembarangan minum atau makanan yang disuguhkan itu. Kang Deddy sebaiknya nggak usah makan, nggak usah minum ya, karena kan Kang Deddy ini lagi diincar ya sama orang-orang gede gitu ya, bukan orang sembarangan ya. Terus Kang Deddy juga setiap hari juga dibuntutin sama Intel katanya guys, dengar-dengar ya pastilah gitu ya, yang pasti iya, karena Kang Deddy kan ingin mengungkap pelaku yang sesungguhnya ini siapa gitu supaya dapat bukti gitu. Ini kan nggak gampang ya, karena ini nyawa lo taruhannya. Kang Deddy ini menaruhkan nyawanya loh, karena Kang Deddy di mana-mana itu dibuntutin sama Intel ya.
tanpa Kang Deddy sadari itu pasti dibuntutin. Apalagi kalau Kang Deddy ini ingin melakukan tes DNA kepada Peggy Perong itu, anak Pak Cecep itu. Bukan anak Pak Cecep lah, anak palsu itu. Ini sebaiknya Kang Deddy itu juga harus rahasia gitu, senyap gitu ya. Kalau memang ingin tes DNA itu harus merahasiakan di mana tempat DNA-nya itu, jangan sampai ada orang lain tahu selain timnya Kang Deddy yang selama ini udah Kang Deddy kenal gitu ya. Jadi Kang Deddy juga jangan ini apa, sama timnya juga, kalau tim yang baru gitu, orang yang belum Kang Deddy kenal itu jangan dijadiin tim ya, takutnya kan itu penyelundup gitu ya. Takutnya kalau Kang Deddy nggak senyap gitu melakukan tes DNA-nya, nanti kan bisa jadi dokternya itu memberi hasil tes DNA-nya itu palsu, yang jelas gitu. Karena kan pasti ini timnya para penjahat ini juga udah merancang berbagai macam cara. Bisa-bisa rumah-rumah sakit yang terdekat itu udah di kontak gitu, udah dikontak, udah disogok, udah kong kali kong. Sewaktu-waktu kalau ada orang datang rumah sakit ini gitu, melakukan tes DNA, harus kasih tes DNA-nya itu yang palsu gitu ya, jangan yang sebenarnya, kan bisa jadi begitu. Pokoknya rumah-rumah sakit di Jawa Barat ini aku yakin udah pada nerima kontekan dari keluarga pelaku lah gitu. Sama keluarga pelaku itu pasti udah lah, pokoknya rumah sakit Jawa Barat gitu. Kalau bisa tes DNA-nya itu yang jauh, yang tidak terjangkau gitu oleh orang-orang itu ya. Intinya jangan yang nggak diduga-duga gitu. Jadi ajak ke tempat yang jauh, Jawa Timur kayak ke Lampung kayak gitu, tes DNA-nya itu di tempat yang jauh lah, jangan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu bisa-bisa kan mereka orang berduit ya, jadi mereka itu udah bayar rumah sakit sana sini. Pokoknya kalau ada yang orang mau tes DNA yang namanya ini, identitasnya ini, orangnya ini kasih aja hasil DNA-nya itu yang palsu gitu, supaya hasil DNA-nya itu match dengan Pak Cecep kayak gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena kan tahu sendiri lah, dokter-dokter di Indonesia mata duitan semua. Jangankan uang MM-an, baru ratusan juta gitu aja, kasih 100 juta gitu aja udah masuk angin itu dokternya itu. Jadi apalagi nanti nyogoknya sampai 5M, 7M kayak gitu ya. Dokter mana sih yang nggak mau uang sampai 5M, 7M gitu hanya sekedar melakukan tes DNA palsu kan kayak gitu ya. Ini benar-benar kasus, kalau mau menyelidiki kasus ini itu benar-benar harus hati-hati sekali harus gitu. Masalah mau tes DNA-nya si anak Pak Cecep, anak palsu ini, itu juga harus benar-benar ke rumah sakit yang jauh, yang tidak terpikir oleh mereka bahwa bakal dilakukan tes DNA-nya di situ kayak gitu. Jadi harus yang jauh lah, yang dirahasiakan gitu. Nah, tiba-tiba pokoknya itu si bajingan itu ya, anak geng motor itu diajak ke rumah sakitnya yang jauh, pokoknya yang jauh gitu ya. Pokoknya di beda provinsi kayak gitu, jangan di provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah, itu jangan. Kayaknya kalau di daerah-daerah situ itu kayak tes DNA-nya bakalan palsu. Aku yakin sih seperti itu. Harusnya yang jauh gitu Kang Deddy, bawa dia ke Lampung ke Surabaya kayak gitu. Pokoknya keluar dari Jawa Tengah, keluar dari Jawa Barat kayak gitu lah. Kayak gitu. Kalau enggak ya di daerah Jakarta, tapi harus dirahasiakan gitu rumah sakitnya yang mana gitu. Itu rumah sakitnya juga harus dipelototin 24 jam. Kalau enggak kayaknya bakal, kan karena ada intel yang nyelidiki, jadi bakal tahu gitu. Umpama oh ini mau tes rumah sakitnya di Tarakan nih, rumah sakit Tanah Abang kayak gitu. Nanti si intel itu kan udah buntuti gerak-gerik Kang Deddy. Jadi nanti palsu bakal tes DNA-nya. Karena Kang Deddy ini di mana-mana udah dibuntutin gitu.
dibuntutin terus sama Intel. Pokoknya Kang Deddy nggak tahu gitu, dibuntutin terus. Ini bakal nanti tes DNA-nya di mana itu pasti mereka tahu, itu para bajingan itu pasti tahu, karena kan udah Kang Deddy itu siang malam 24 jam dibuntutin sama Intel gitu loh guys. Aib, bener nggak ini? Sama sekali Deddy, bahkan mau naruh wajahnya sama lagi tidak pernah. Nah kemudian Aib ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Terong ya. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar. Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang Aib nih di kamera. Aib, kalau kamu laki-laki harus gentle. Karena debat bersama ketemu kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Aja. Ini operasi untuk tutup lubang telinga ya. Bajingan Peggy Perong lagi tes DNA guys, tapi aku yakin tes DNA-nya pasti palsu, nggak yang sesungguhnya. Kan intelnya udah melotot 24 jam ada di mana-mana guys, nggak tidur itu intel yang ngintip, yang buntutin Kang Deddy yang udah lama mau melakukan tes DNA ini. Pasti udah nyogok sama dokter yang melakukan tes DNA inilah, keluarganya si Perong inilah gitu ya. Kalaupun ini si Peggy tes DNA-nya benar, nanti kan dicocokin ya sama Bupati Ono. Pasti palsu lah, aku yakin DNA-nya pasti palsu, bukan yang sesungguhnya. Aku tahu karena ini bukan orang sembarangan yang mau dites DNA ini, bukan kuli bangunan gitu loh ya. Kalau yang dites itu tes DNA-nya kuli bangunan itu ya bisa cocok lah, mamanya sama bapaknya itu pasti cocok tes DNA-nya. Tapi ini yang dites itu anak mantan bupati dan cucunya juga jenderal-jenderal. Pokoknya dia itu keluarga orang-orang besar yang punya jabatan, yang punya pengaruh gitu. Jadi nggak mungkin gitu ya kalau tes DNA-nya dia itu bakal bener gitu, tuh nggak mungkin kayaknya sih. Feeling aku sih gitu sih. Nggak tahu kalau feeling kalian ya. Apakah bisa ini si bajingan Perong ini jadi tersangka? Apakah bisa? Itu kayaknya sangat kecil. Kalau polisi bisa menciduk dia dan dia bisa divonis menjadi tersangka dan dipenjara, dihukum mati, itu tidak akan mungkin sampai kiamat guys. Aku yakin itu tidak akan mungkin dia dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Itu tidak akan mungkin, tidak akan. Kayak nggak tahu aja hukum di Indonesia ini loh, hakim-hakimnya, polisinya pada masuk angin. Hakim yang paling jujur di Indonesia ini dalam sejarah itu hanya segelintir orang. Ini dalam tahun 2004 ini yang kelihatan hakim paling jujur ini. Beberapa tahun ini juga cuma kelihatan Hakim Eman Sulaiman, inilah hakim yang gak pernah masuk angin. Coba hakim-hakim yang lain semua masuk angin gitu ya. Pemasukan amplop coklat yang tebel, bahkan satu koper
amplop coklatnya itu berkoper-koper. Makanya keadilan di Indonesia itu tidak pernah ditegakkan untuk orang miskin. Baru kali ini Hakim Eman Sulaiman ini aku acungin jempol 100 jempol Pak, bahkan 1000 jempol akan aku acungi jempol Bapak Eman Sulaiman ini hakim kebanggaanku, pokoknya kebanggaan orang Indonesia, orang-orang yang baik. Tapi kalau orang yang jahat yang nggak akan bangga dengan Hakim Eman Sulaiman gitu. Selamat Pak Hakim, terima kasih beribu-ribu terima kasih untuk Bapak Hakim Eman Sulaiman yang sudah membebaskan Peggy Setiawan itu, ya Allah. Alah, gak usah lebay bang. Kerjaannya netizen kan cuma nonton doang, like, share, komen, udah begitu doang. Loh, justru memang kerjaannya netizen ya itu, dan itulah yang dibutuhkan. Nonton, like, share, dan komen. Itulah kerjaan netizen memang begitu. Karena logikanya begini, saya ambil contoh lah, Kang Deddy Mulyadi investigasi lapangan cari fakta, ya kan. Lalu kemudian dia posting di YouTube-nya, dan kalian nggak tonton, kalian nggak share, kalian nggak komen. Kira-kira isu ini ataupun isunya akan menjadi isu nasional apa enggak? Kan enggak, karena nggak ada yang nonton. Kemudian kalau kalian nggak nonton, kira-kira Kang Deddy jadi dapat AdSense dari YouTube gak? Enggak. Padahal dia turun ke lapangan itu perlu biaya. Makanya pekerjaan kalian yang hanya sekedar nonton itu adalah sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat luar biasa. Begitu. Nah, lah ono sing ngancam-ngancam aku, ono sing ngancam-ngancam aku yo tambah nemen, tambah menjadi, tambah merosting orang-orang yang Pak, tes DNA ya wes. Ora usah dites DNA, langsung we Pak ya. Dicekel, ayo dikoloi cingure, diunceki kupinge, diculek matane Pak ya, disogok silite. Wong ngene iki kanggo apa, Pak? Ora ana kanggone wong Indonesia kaya ngene iki Pak ya. Tes DNA, darah apa Pak? Darah biru apa darah kuning iku? Aduh. Nanti jeblosno nang penjara nang wis. Ora sakaken cangkem ben kapok nang wis, nek terbukti salah. Nek wong iku salah lah, Pak. Ya. Wah, aku malah diancam-ancam. Ya aku tambah dadi ngrosting sing ngendi-endi. Ya ngrosting toyol, ya ngrosting genderuwo, ya ngrosting setan, tanpa tak roasting kabeh. Wis kebal harul diancam-ancam ngono-ngono ku. Dah kebal harul diancam-ancam itu. Ya. Wong ancaman polisi sama aku aja enggak aku lanjut kok ngeritik polisi, apa maneh ancaman kejabel itu. Yes, nek terbukti Pak, ayo dikoloi, ayo ditaleni, ayo dibuondo, ayo diseret ke pinggir dalan, nanti lepokno peceren, nanti lepokno got, ya nanti dusi peceren, banyu peceren ya. Wong iki ya. Nyapa kowe ketar-ketir? Nyapa kowe ketar-ketir? Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar terkait dengan tes DNA yang dilakukan oleh Peggy Cianjur bersama keluarganya yang dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi, dan juga beberapa video lainnya terkait dengan informasi mengenai kasus Vina Cirebon yang sementara ini masih bergulir dan entah kapan bisa berakhir kasus ini atau tuntas kasus ini. Dan oleh karena itu tetap pantau channel ini karena kami akan terus memberikan informasi terkait dengan informasi terbaru dari kasus Vina Cirebon. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.